Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Amin. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang berbagai wujud benda di sekitar kita. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah adik-adik, bila sudah selesai membaca doa, maka kita langsung ke pembahasan. Tahukah adik-adik bahwa dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari benda di sekitarnya? Keberadaan benda ini mempermudah kita dalam melaksanakan aktivitas. Berdasarkan sumbernya, benda dibedakan menjadi dua, yaitu ada benda yang bersumber dari alam seperti batu, air dan pasir, dan ada pula yang dibuat oleh manusia seperti mobil, sepeda motor, gunting, dan lain-lain. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Ketiga wujud benda tersebut sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti batu yang merupakan contoh dari wujud benda padat, air minum contoh dari wujud benda cair, dan udara yang kita tiupkan ke dalam balon merupakan contoh wujud benda berupa gas. Baik adik-adik, jadi pada masing-masing wujud benda memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benda berwujud padat. Bentuk tidak dapat berubah-ubah meskipun dipindah-pindah. Ukuran benda padat tidak berubah meski dipindah-pindah. Volume tetap. Massa jenis atau kerampatan relatif tinggi. Selanjutnya, benda berwujud cair. Bentuk dapat berubah mengikuti wadah yang ditempati. Permukaan air yang tenang akan selalu datar, dapat mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan dapat meresap ke celah-celah yang sangat kecil. Yang terakhir, benda berwujud gas. Bentuk yang berubah-ubah, memiliki volume yang berubah-ubah, susunan partikel zat padat, letaknya tidak teratur dan berjauhan, ikatan partikel sangat lemah, dan mengikuti bentuk tempatnya. Selain yang dicontohkan tadi, ternyata ada banyak sekali contoh benda berwujud padat, cair, dan gas dalam lingkungan kehidupan sekitar kita. Marilah kita amati ke setiap sudut lingkungan sekitar kita dan kelompokkanlah macam-macam benda yang kita amati di dalamnya. Tetapi sebelum itu, kita perlu mengenal setiap sudut lingkungan sekitar kita. Pertama, yaitu lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah ini yang sering kita tempati yaitu kelas. Kelas sendiri merupakan tempat di mana kita melakukan pembelajaran. Dalam kelas terdapat kursi sekaligus mejanya, kemudian ada papan board, ada buku pelajaran, laci, jam dinding, dan lain sebagainya. Kesemua benda tersebut termasuk contoh nyata dari benda wujud padat. Selanjutnya, taman sekolah. Dalam taman sekolah ada kursi taman, tanah,
batu, pot bunga, dan tong sampah. Ini merupakan contoh benda wujud padat. Selanjutnya, ruang laboratorium. Dalam ruang laboratorium, di dalamnya ada mikroskop dan tabung reaksi yang merupakan contoh wujud benda padat, dan zat-zat kimia yang berupa wujud benda cair. Yang kedua yaitu lingkungan rumah. Salah satu ruangan yang ada dalam lingkungan rumah adalah tempat tidur. Tempat tidur merupakan tempat di mana kita beristirahat setelah lelah beraktivitas. Dalam ruangan ini ada banyak sekali benda. Ada lampu belajar dan tidur, ada kasur, bantal, lemari, kipas angin, meja dan kursi, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan contoh benda padat. Selain tempat tidur, dalam rumah juga ada ruangan untuk memasak, yaitu dapur. Dalam ruangan ini ada banyak sekali benda-benda yang digunakan untuk kepentingan memasak, seperti lemari es, blender, rice cooker, meja, piring, sendok, dan lain sebagainya yang dimana merupakan contoh benda padat. Kemudian ada pula contoh benda cair, yaitu ada air yang mengalir dari wastafel, minyak, dan kecap. Kemudian ada pula contoh benda berwujud gas, yaitu isi dalam tabung gas yang merupakan sumber bahan bakar untuk memasak. Ketiga yaitu dalam lingkungan bermain. Ada tanah, alat permainan seperti jungkat-jungkit, seluncuran, dan bola. Kesemuanya merupakan contoh benda padat. Nah, jadi adik-adik, itulah masing-masing contoh wujud asli dari benda berdasarkan wujudnya. Jadi sekarang sudah paham ya perbedaan dari wujud benda padat, cair, dan gas. Karena masing-masing wujud ini memiliki perbedaan tersendiri secara fisik yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Tahukah adik-adik, ternyata wujud dapat berubah loh. Jadi misalnya, yang cair dapat berubah menjadi padat, kemudian yang padat berubah menjadi cair, dan yang cair berubah menjadi gas atau mengalami penguapan. Hal ini dapat dibuktikan dari fenomena zat cair yang dimasukkan dalam freezer menjadi es yang padat, es yang dibiarkan terbuka menjadi cair, air yang mengalami penguapan karena dimasak, sehingga dari zat cair menjadi gas. Semua itu dikarenakan adanya beberapa pengaruh yang saling terkait yang dapat mengubah semuanya. Jadi adik-adik, zat cair yang berubah menjadi padat disebut membeku, sedangkan sebaliknya padat ke cair disebut mencair. Zat cair berubah menjadi gas disebut menguap. Sebaliknya, gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, jika zat padat menjadi gas, itu disebut menyublim. Begitupun sebaliknya. Nah, adik-adik, sekarang sudah tahu ya sebutan perubahan wujud-wujud apa saja. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana proses perubahan tersebut. Yang pertama, penguapan. Penguapan adalah siklus yang dialami oleh zat cair. Zat cair mengalami penguapan karena adanya panas terik dari matahari, sehingga permukaan molekul-molekul air mempunyai energi untuk melepaskan ikatan molekul air tersebut, dan kemudian terlepas sehingga mengembang menjadi uap air. Yang kedua yaitu pengembunan.
yakni perubahan wujud gas menjadi cair. Kondensasi atau pengembunan juga merupakan bagian dari siklus air setelah penguapan. Pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Pengembunan dapat terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi menjadi cairan atau menjalani kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Yang ketiga yaitu mencair, yakni perubahan zat padat menjadi cair. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Misalnya, perubahan air menjadi padat diperlukan suhu 0 derajat karena air murni sendiri memiliki titik beku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, jadi adik-adik, begitupun sebaliknya, apabila suhu yang ada lebih tinggi, maka akan terjadi pencairan terhadap air yang membeku tersebut. Karena es batu menyerap kalor dari sumber panas di sekitarnya. Yang keempat, yaitu membeku, yakni perubahan wujud cair menjadi padat. Seperti yang sudah kakak jelaskan pada sebelumnya, bahwa perubahan wujud benda dapat terjadi karena adanya pelepasan dan penyerapan kalor. Air dapat membeku apabila suhu sekitarnya 0 derajat Celcius. Nah, apabila suhu yang dibutuhkan untuk proses pembekuan tercapai, maka air murni akan melepaskan kalor dan partikel-partikel air murni akan saling merapat sehingga membentuk penampakan air yang padat dan keras. Yang kelima, penyubliman, yakni perubahan zat padat menjadi gas. Contoh penyubliman atau perubahan zat padat menjadi gas adalah kapur barus atau yang biasa kita kenal kamper. Jadi, kamper ini akan mengecil ketika dibiarkan terbuka. Dalam kapur barus atau kamper ini sendiri memiliki partikel-partikel yang apabila terkena udara, sedikit demi sedikit akan meluruh terbawa udara yang ada. Sehingga penampakan kapur barus atau kamper sedikit demi sedikit mengecil dan menjadi gas. Ya, jadi adik-adik, begitulah penjelasan mengenai wujud benda. Mari kita simpulkan bersama untuk keseluruhan dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi bahwasannya, wujud benda adalah penampakan benda. Benda sendiri apabila berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu benda alam dan benda buatan manusia. Sedangkan berdasarkan wujudnya, benda terbagi menjadi tiga, yakni wujud padat, cair, dan gas. Berbagai jenis benda sangat banyak ditemukan di lingkungan kehidupan kita, seperti di sekolah, di rumah, dan tempat bermain. Wujud benda tertentu dapat berubah menjadi wujud benda lain karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, ruang, dan panas matahari. Baik adik-adik, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kakak harap adik-adik dapat mengambil pembelajaran dari apa yang kita pelajari pada hari ini untuk diamalkan dalam kehidupan kalian. Nantikan video pembelajaran kakak selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.